Saudara, sastra Indonesia ternyata tidak hanya dicintai oleh masyarakat dalam negeri. Keindahan bahasa dan kekuatan kosakatanya juga memikat warga asing, salah satunya pria asal Mesir bernama Mahmud Hamzawi yang telah hampir 2 dekade menetap di Indonesia. Lahir di Giza, Mesir, Mahmud Hamzawi Fahim Usman kini berusia 50 tahun. Tetapi separuh hidupnya ia habiskan di tanah Jawa, tepatnya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagi Mahmud, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan jalannya berekspresi yang membawanya masuk lebih dalam ke dunia sastra. Ia bahkan menuliskan gagasan dan opininya dalam bentuk cerita pendek yang ia sebut cerpeni dengan tema seputar edukasi, sosial, hingga perjuangan. Kecintaan Mahmud pada bahasa Indonesia bermula pada tahun 2002 ketika mengikuti kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Kairo. Setelah menyelesaikan studi S1 Bahasa Inggris di Universitas Al-Azhar, ia melanjutkan pendidikan magister hingga doktoral di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahkan menulis tesis dan disertasi sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Meskipun alumni jurusan bahasa Inggris, tapi belum pernah saya berambisi untuk menjadi ahli dalam kajian bahasa Inggris. Lebih baik saya menjadi ahli dalam kelangkaan atau unggul dalam kelangkaan daripada menjadi ahli dalam keramaian. Maka karena bahasa Indonesia di Timur Tengah termasuk langka, maka saya pilih untuk istilahnya mendalami bidang itu. Sejak diperkenalkan dengan komunitas sastra Sukoharjo Literasi, Mahmud aktif terlibat menulis antologi bersama. Beberapa karyanya bahkan dijadikan judul utama seperti Anak yang Lupa Jalan Pulang, yang menceritakan pentingnya mengajarkan anak menghafal alamat rumah agar tidak tersesat. Karya lain diantaranya Duta Sukoharjo dan Kampungku Jangan Tunggu Lagi, yang menyoroti potret masyarakat kecil dan semangat gotong royong. Meski masih berstatus warga negara asing dengan paspor Mesir, Mahmud membangun kehidupannya di Indonesia bersama istri dan 3 anaknya yang semuanya WNI. Kini Mahmud tengah mempersiapkan buku tunggal pertamanya. Baginya, menerbitkan karya sendiri bukan sekedar mimpi, melainkan syarat yang ia tetapkan sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Menulis karya ilmiah atau artikel itu beda dengan menulis karya sastra. Kenapa? Kalau menulis karya ilmiah tidak dituntut untuk memuaskan selera bahasanya sang pembaca. Tapi kalau menulis karya sastra itu harus sang pembaca itu merasa terkesan. Satu, dengan keindahan kosakata, keunikan atau daya tariknya alur cerita. Mahmud Hamzawi, seorang akademisi sekaligus sastrawan asing yang mencintai Indonesia. Ia percaya mencintai Indonesia bukan hanya soal satu suku, melainkan juga pengabdian melalui bahasa dan karya. Melalui komitmennya untuk menginternasionalisasi sastra Indonesia, ia menjelma menjadi duta budaya yang menjembatani bangsa melalui kata. Harapannya, suatu saat nanti ia bisa mengukuhkan kecintaannya pada negeri ini dengan menjadi warga negara Indonesia, sekaligus membawa bahasa Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Mungkin ini doa baik, semoga nanti saya pindah jadi WNI.